Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, harga sebuah waktu menurut para ulama. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan kedudukan Yahya ibnu Ma'in akan menjaga waktunya. Dan di pertemuan sebelumnya kita menyebutkan sedikit dari cerita Yahya ibnu Ma'in ketika beliau mendatangi gurunya untuk menerima satu hadis. Lalu gurunya Muhammad ibn Fadl ingin menceritakan satu hadis dari hafalannya. Lalu Yahya ibnu Ma'in memberhentikan gurunya untuk mengambil kitabnya. Lalu ketika Muhammad ibn Fadl gurunya tersebut hendak ingin mengambil kitabnya, lalu Yahya ibnu Ma'in berkata pada gurunya, "Hendaklah engkau ya guru mendiktikan hadis yang engkau akan ambil, akan ceritakan pada saya, karena saya khawatir akan terjadi apa-apa pada kamu, wahai guru." Jadi dalam kejadian tersebut akan diterangkan oleh beliau pengarang kitab ini, Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Alim Al-Allamah, dan berikut adalah keterangan dari cerita tersebut. Qultu, saya berkata, kata Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Alim Al-Allamah, fi talaqqi Yahya ibn Ma'in li hadzal hadits min syaikhihi Muhammad ibn Fadl lataifu waliyah. Jadi dalam cerita ketika Yahya ibnu Ma'in menerima hadis ini dari gurunya Muhammad bin Fadl, ada hal yang sangat mahal sekali, wa fawaidu saminah, dan juga ada faidah yang sungguh sangat mahal. Wa dzalika anna Yahya ibn Ma'in alladhi arafna tarafan min tarjamatih fima taqaddam, dan cerita tersebut yang diceritakan bahwasanya Yahya ibn Ma'in, yang mana kita sudah mengetahui sedikit dari biografinya, perjalanan hidupnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Talaba min syaikhihi Muhammad ibn Fadl as-Sadusi al-Masri al-Mulaqqab bi'arim. Dia, Yahya ibn Ma'in, meminta dari gurunya Muhammad ibn Fadl as-Sadusi al-Basri, yang beliau itu dijuluki dengan Arim, orang yang luar biasa, ayyuhadithahu bihadzal hadis. Dia minta dari gurunya Muhammad ibn Fadl untuk meriwayatkan hadis ini ketika awwalama jalasa ilaihi Yahya, ketika Yahya pertama kali duduk menjumpai Muhammad ibn Fadl. Falamma bada'a yuhadithuhu wastahalla tahditha biqaulih, maka ketika Muhammad ibn Fadl meriwayatkan hadis ini dan memulai meriwayatkan hadis dengan perkataan beliau, haddatsana Hammad bin Salamah, qala lahu Yahya law kana min kitabik. Jadi ketika Yahya ibnu Ma'in meminta gurunya Muhammad ibn Fadl untuk meriwayatkan hadis, lalu Muhammad ibn Fadl gurunya tersebut ingin memulai meriwayatkan hadis dan gurunya sudah berkata haddatsana Hammad bin Salamah, lalu Yahya berkata, "Lau kana min kitabik." Andai kata engkau wahai guru membacakan hadis ini dari kitabmu. Kenapa kok Yahya ibnu Ma'in meminta hal seperti ini dari gurunya? Bukankah gurunya tersebut adalah orang yang hafidz, orang yang terpercaya, dan salah satu orang yang terpercaya di antara para muhaddisin yang lain? Kenapa masih meminta untuk membacakan dari kitabnya? Lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Wa inna ma talaba Yahya hadha minhu ziyadatan fit tawathuqi wat tathabbut. Yahya ibn Ma'in meminta demikian dari gurunya karena ingin menambah kepercayaan dan ingin menambah kepastian. Fa inna Muhammad ibn Fadl hafidz,
Padahal Muhammad ibn Fadl itu termasuk orang yang hafid, yang hafal hadis, sabat, dan beliau juga termasuk orang yang menjadi dalil dalam ilmu hadis, burhan, saduq, termasuk orang yang jujur, makmun, terpercaya, ahadus thiqatul ma'rufin, dan termasuk bagian dari salah satu orang yang terpercaya yang sudah masyhur di kalangan para muhaddisin. Walakin arada Yahya siyadat al-istithaq wad-dabt. Akan tapi Yahya melakukan demikian untuk menambah akan kepercayaan dan ketetapan pada hatinya. Wa kana min 'adatil muhadditsin qabla insya'il madaris fil qarnil khamis al-hijri ay yuhadditsa syaikhu tullabahu fil masjid. Akan tapi kalau kita mandang dari kebiasaan para muhaddisin, para ulama hadis sebelum mereka membuat madrasah-madrasah di abad kelima Hijriyah, mereka ada yang meriwayatkan hadis pada santri-santrinya di masjid au fi makanin fasih, atau di tempat yang luas, idza kanu la yas'uhumul masjid, apabila masjid tidak bisa menampung mereka, atau ala babi darihi, para muhaddisin itu ada yang meriwayatkan hadis di pintu rumahnya, idza kana al-adadu qalilan, apabila jumlah santri atau jumlah orang-orang yang ingin menerima hadis itu sedikit. Wa kana al-Fadl ibn Muhammad yuhadditsu Yahya ibn Ma'in hadzal haditsa ala babi dari. Dan kebetulan Muhammad ibn Fadl ketika meriwayatkan hadis ini pada Yahya ibn Ma'in ketika ada di pintu rumahnya, berarti hitungan atau jumlah santri ketika itu sedikit, sehingga Muhammad ibn Fadl meriwayatkan hadis di pintu rumahnya sendiri. Falamma qama Muhammad ibn Fadl liyadkhula darahu wa ya'tiya bi kitabihi min baiti fayuhaddithahu minhu, maka ketika Muhammad ibn Fadl hendak memasuki rumahnya dan dia sudah mulai berdiri untuk mengambil kitabnya dari rumahnya, setelah itu baru meriwayatkan hadis pada Yahya, khashiya Yahya an yahsula li Muhammad ibn al-Fadl mani'un fi hadhihi al-fatrati al-qasira baina qiyamihi li baitihi lil ityani bil kitab wa 'audatihi ilaihi. Maka Yahya ibn Ma'in sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada Muhammad ibn Fadl gurunya, entah itu mani'un fi hadhil fatrah, akan terjadi hal yang mencegah beliau pada saat yang sangat sedikit ini, di antara dia berdiri lalu memasuki rumahnya mengambil kitab dan dia kembali lagi pada Yahya. Pada fatrah, pada waktu yang sesaat itu yang sangat pendek itu, khawatir Yahya ibn Ma'in akan terjadi sesuatu pada Muhammad ibn Fadl, sehingga fayafuta alaihi sama'ul hadzal hadits minhu, sehingga kalau terjadi sesuatu pada Muhammad ibn Fadl, maka Yahya ibn Ma'in tidak lagi bisa mendengar hadis darinya. Lalu apa yang dilakukan Yahya ibn Ma'in? Fa akhadha bi thiyabihi qabla an yatimma qiyamuhu liya'tiya bil kitabi min baiti. Maka Yahya itu mengambil baju gurunya, menarik baju gurunya sebelum dia berdiri sempurna untuk mengambil kitab dari rumahnya. Wa mana'ahu min dukhulid dari hatta yuhadditsahu bil hadits min hifdhih. Lalu Yahya ibn Ma'in melarang gurunya, menyetop gurunya untuk memasuki rumahnya agar bisa memberikan hadis dari hafalannya. Kenapa? Li syiddati hirsihi ala sama'il hadis, karena sakingnya kepedulian Yahya ibn Ma'in dalam mendengarkan hadis, khasyata ayyafutahu sama'uhu bi'aridin ya'ridu aw mani'in yamna, karena Yahya ibn Ma'in itu sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada Muhammad sehingga dia tidak bisa lagi mendengar hadis dari gurunya, entah itu dengan halangan atau hal yang mencegah yang lain. Lalu apa kata Yahya ibn Ma'in pada gurunya? Wa qala lahu amlihi alayya al-an min hifdzik. Diktikanlah hadis tersebut yang kau akan riwayatkan padaku dari hafalanmu. Fa inni akhafu an la alqaq. Karena wahai guru, saya khawatir tidak akan jumpa lagi denganmu. Fa innal hayata laha qawati'uha, karena hidup itu ada batasnya.
fa akhafu an yuhala baini wa bainaka fala alqaq. Maka saya khawatir akan terjadi suatu di antaraku dan antaramu sehingga aku tidak lagi bisa berjumpa denganmu. Fa'amla Muhammad bin al-Fadl al-hadith ala Yahya bin Ma'in min hifzih. Awalan, maka ketika itu Muhammad ibn Fadl mendiktikan hadis pada Yahya ibn Ma'in dari hafalannya terlebih dahulu. Thumma dakhala darahu faja'a bil kitabi faqara'ahu alaihi minhu thaniyan. Kemudian Muhammad ibn Fadl masuk ke rumah, mengambil kitab dan membacakan hadisnya dari kitab tersebut kedua kalinya. Wa hadhihi al-waqi'atu tusajjilu lana ma kana alaihi al-Imam Yahya ibn Ma'in. Dan kejadian ini itu merupakan catatan bagi kita akan kedudukan al-Imam Yahya ibn Ma'in min syiddatil hirsi ala kasbil waqt, dari sangat kepeduliannya beliau akan menjaga waktunya, wa azimil hifazi ala tahsilil ilmi, dan sangat keagungan beliau dalam menjaga akan menghasilkan ilmu dan mendapati ilmu, wa matadati tawathuqi fihi, dan kekuatan menjaga kepercayaan yang ada di jiwa Muhammad Yahya ibn Ma'in, wa quwwatil musara'ati wal istibaq ila al-istifadah, dan saking kuatnya bertindak cepat dan berlomba-lomba dalam menggapai faidah-faidah. Wa ma kana alaihi min ibti'ad 'anil amali wat tamahuli fi taqyidil ilmi wal fawaid. Dan juga kita tahu akan kedudukan Yahya ibnu Ma'in, dia sangat menjauh dari harapan-harapan yang mungkin itu jauh sekali atau pelan-pelan dalam menulis ilmu dan dalam menulis faidah-faidah. Wa khaufil mubaghatati fi min qawati'il hayati, dan dia sangat menjauh dari, dan juga beliau dari kejadian tersebut kita sudah mengetahui akan kekhawatiran beliau takut terjadi hal yang tidak terduga, hal yang bisa datang di setiap saat, min qawati'il hayati, dari hal yang mencegah akan kehidupan manusia. Wa bihadhihi alwaqi'ati as-saghirati allati ja'a tasjiluha 'aradan arafna ma kana 'alayhi al-Imam Yahya ibn Ma'in min hifdzil waqt wa kasbiz zaman. Dan dengan kejadian yang pendek ini, yang mana sudah tercatat, kita dapat mengetahui kedudukan Yahya ibn Ma'in dalam menjaga waktu, dalam menjaga zaman, berfaidah dari adanya zaman dan waktu. Adrakna kaifa tasanna li Yahya ibn Ma'in ay yaktuba biyadihi alf hadis. Dan kita sudah mengetahui bagaimana menjadi mudah bagi Yahya ibn Ma'in beliau menulis kitab sampai 1 juta hadis dengan tangan beliau sendiri. Wa yutufal buldan, dapat mudah bagi Yahya ibn Ma'in untuk mengelilingi daerah-daerah. Wa yasma'a minal syuyukh, dan dapat mendengar hadis-hadis dari guru-guru beliau. Wa yuhadditsa bima sami'ahu wa talaqqahu ulufal muhadditsin wa talibin, dan dia dapat memberikan hadis dengan hadis-hadis yang beliau dengar dari gurunya, dan datang pada beliau ribuan para muhaddisin dan para santri untuk mendapatkan hadis dari Yahya ibn Ma'in. Walaysa al-Imam Yahya ibn Ma'in fi hadhihi al-manqiba nasija wahdihi wa farida naw'ihi, bal qul mithla dhalika fi al-Imam Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa amthalihim. Dan orang yang seperti itu, orang yang menduduki perlakuan baik seperti ini, bukan hanya Imam Yahya ibn Ma'in yang menjadi orang yang tidak ada lawannya dan tidak ada tanding yang lain. Bal qul mithla dzalika fil Imam Ali bin Madini. Kan tapi katakanlah demikian itu bukan hanya pada Yahya ibn Ma'in, akan tapi pada
Al-Imam Ali bin Madini, wa Ahmad bin Hanbal, wal Bukhari, wa Muslim, wa Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan yang lainnya.